11 tahun Kesultanan Utsmaniyah dilanda kekosongan kekuasaan, sampai akhirnya Mehmet, putra keempat Bayezid, menjadi pemimpin Kesultanan Utsmaniyah setelah berhasil mengalahkan 4 saudaranya dalam perebutan tahta. Masa kekosongan dan perang saudara sebenarnya cukup membuat rakyat trauma hingga timbul pemberontakan yang dipimpin oleh seorang sufi bernama Syekh Bedreddin, yang dulunya ikut menjadi bawahan saudara Mehmet. Tapi setelah 4 tahun pemberontakan, pasukan yang dipimpin oleh Bayezid Pasha, orang kepercayaan dari Mehmet, berhasil mengalahkan Bedreddin dan memberinya hukuman. Masa kepemimpinan Mehmet sendiri tidak berlangsung lama. Dia hanya memerintah selama 8 tahun sebelum akhirnya meninggal. Tahtanya jatuh kepada putra pertamanya, yaitu Murad II, yang langsung menghadapi peperangan panjang melawan para bangsawan Kristen di Balkan dan berbagai wilayah Turki di Anatolia. Konflik tersebut berlangsung selama 25 tahun kepemimpinannya. Ditambah lagi, paman Murad yang diasingkan, yaitu Mustafa, berusaha mengambil alih tahta yang dimilikinya dengan bantuan pihak Romawi. Setelah pertempuran sengit dengan pamannya sendiri, akhirnya Murad mengirim pasukannya untuk menangkap dan menghukum mati Mustafa di tahun 1422. Atas keterlibatan pihak Romawi dalam peristiwa ini, akhirnya Murad II menyatakan perang dan bertekad untuk merebut Konstantinopel. Dia membentuk pasukan baru dan mengepung Konstantinopel, tapi saat itu pihak Romawi mengatur siasat licik dengan menghasut adik Murad II yang baru berusia 13 tahun untuk melakukan pemberontakan di Bursa. Kejadian ini membuat Murad terpaksa mengabaikan lebih dulu pengepungannya di Konstantinopel dan berbalik kembali ke Bursa untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan adiknya. Meski berat untuk Murad, tapi dia tetap menghukum mati adiknya yang masih muda tersebut karena telah berkhianat. Murad juga menaklukkan beberapa negara-negara Turki di Anatolia yang kerap melakukan perlawanan terhadap Utsmaniyah hingga akhirnya tunduk menjadi bagian dari kesultanan. Meski sepak terjangnya cukup mengesankan dalam mengatur pemerintahan, tapi Murad lebih tertarik dengan agama dan seni. Jadi dia memilih untuk turun dari tahta dan menyerahkan kekuasaannya pada Mehmet, putranya, di tahun 1444. Dia baru kembali mengambil alih kekuasaan 2 tahun setelahnya atas permintaan putranya sendiri karena kesultanan diserang kerajaan Hungaria, dan di saat yang sama Yunisari melakukan revolusi dan pemberontakan. Semuanya berhasil teratasi di bawah kendalinya dan Murad kembali melanjutkan misi memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Namun, beberapa tahun setelahnya, Murad II sakit dan meninggal di istananya berada di Edirne. Setelah Murad II wafat, kekuasaan kembali ke tangan Mehmet yang naik tahta untuk menggantikan ayahnya. Dia meneruskan keinginan ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel dan berhasil melakukannya setelah mengepung Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 hingga 200.000 orang, kereta api artileri, dan 320 kapal. Keberhasilan penaklukannya ini membuat Mehmet dijuluki sebagai sang penakluk. Sebagai seorang pemimpin, Mehmet memang pandai dalam bidang kemiliteran.